Selamat pagi, semangat pagi, salam sehat, salam PJOK, Sekolah Dasar, Cerdas, Berkarakter. Yeay. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan luar biasa. Hari ini kita akan mempelajari mengenai permainan bola besar. Nah, apa itu permainan bola besar? Permainan bola besar adalah suatu permainan olahraga yang dimainkan dengan bola besar. Nah, yang kita pelajari ada 3, yaitu permainan sepak bola, permainan bola basket, dan permainan bola voli. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai permainan sepak bola, lebih khususnya kepada kombinasi gerak dasar dalam permainan sepak bola. Nah, sebelum kita lebih lanjut ke dalam, mari kita canangkan atau simak untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah anak-anak menonton atau menyimak video ini, diharapkan mampu menyebutkan macam-macam permainan bola besar. Yang kedua, mampu mengidentifikasi dan menjelaskan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan sepak bola. Dan yang ketiga, mampu mempraktekkan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan sepak bola. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Oke, lanjut. Nah, kita akan membahas mengenai gerak dasar ya, sebelum kita memvariasikannya ya. Jadi gerak dasar adalah gerak yang mendasari suatu gerakan, mulai dari gerakan yang sederhana hingga gerakan yang kompleks ya, yang lebih rumit. Nah, gerak dasar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama lokomotor, kemudian yang kedua non-lokomotor, dan yang ketiga manipulatif. Lokomotor itu adalah gerak atau jenis gerak yang ditandai dengan pergerakan tubuh dalam proses perpindahan tempat. Jadi ada pergerakan yang berpindah tempat. Kemudian non-lokomotor. Non-lokomotor itu adalah jenis gerak yang tidak ditandai pergerakan perpindahan tempat. Jadi hanya bergerak dan tidak berpindah tempat. Dan yang ketiga adalah gerak dasar manipulatif, yang artinya adalah mengontrol atau tindakan mengontrol suatu objek khususnya dengan tangan dan kaki karena adanya suatu alat ataupun sarana. Nah, dalam gerak dasar manipulatif dapat diklasifikasikan ada 2. Yang pertama reseptif, yang kedua propulsif. Nah, reseptifnya apa? Reseptifnya adalah menerima objek ya, menerima terhadap objek. Contoh gerakannya ya menangkap. Nah, kemudian propulsif, nah artinya pengerahan gaya atau kekuatan terhadap objek, misalkan menendang, kemudian memukul ya, seperti itu. Nah, lanjut kita akan membahas mengenai contoh-contoh dalam gerak dasar. Yang pertama lokomotor ya. Nah, lokomotor apa saja? Yang pertama ada jalan. Yang kedua ada berlari. Yang ketiga ada melompat. Nah, ya. Dan ada yang lain lagi, ada memanjat, ada yang berjingkrak-jingkrak. Nah, itu termasuk gerak lokomotor karena adanya tubuh berpindah tempat ya. Kemudian lanjut gerak non lokomotor ya. Contohnya pertama mengangkat tangan ya, mendorong tangan. Nah, itu termasuk gerak non lokomotor. Kemudian ada gerakan mendorong ya, kemudian meregang ya, meregangkan ya, mendorong, meregangkan. Kemudian ada mengayunkan kaki ya, itu termasuk gerak non lokomotor, hanya mengayunkan tanpa berpindah tempat. Kemudian ada membungkuk ya, atau merunduk, ada menekuk,
kemudian mengadah, nah itu termasuk gerak non lokomotor. Ada meregangkan, nah ini menggerakkan kepala kiri dan ke kanan, dan bisa juga memintir badan, ya, memutar badan seperkian derajat. Kemudian lanjut ke gerak dasar manipulatif, ada apa saja? Ya, contoh yang pertama, nah ini menggiring bola. Yang kedua, ada menendang bola. Menendang bola. Kemudian ada gerak dasar manipulatif untuk menyundul, ya, menyundul bola atau heading. Kemudian untuk penjaga gawang ada menangkap, ada melempar, ya, tuh, dan banyak lagi untuk gerak dasar manipulatif. Nah, jadi kita hubungkan sekarang dengan sepak bola, ya. Kita akan membahas permainan sepak bola. Nah, apa itu sepak bola? Sepak bola itu merupakan salah satu olahraga permainan beregu yang dimainkan oleh dua tim yang terdiri dari 11 orang pemain setiap timnya, yang bertujuan memasukkan bola ke gawang lawan. Kemudian, nah, induk organisasi untuk internasional untuk sepak bola, nah itu disebut dengan FIFA. Nah, FIFA itu adalah Federation International Football Association yang dibentuk pada tahun 1904. Nah, kemudian di Indonesia pun juga ada wadah atau induk organisasinya yang disebut dengan PSSI, ya, yang singkatan dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, yang dibentuk pada tanggal 19 April 1930 di Yogyakarta. Ya. Kemudian dalam permainan sepak bola tentunya ada teknik dasar, ya. Jadi teknik dasar ini jika ingin bermain yang bagus, jadi harus menguasai teknik dasar, ya. Jadi teknik dasarnya ada 5. Yang pertama, mengumpan bola ke teman atau mengoper, ya, atau mengoper bola ke teman yang disebut dengan passing. Kemudian ada menahan bola atau kontrol. Kemudian menggiring bola atau dribbling. Menembak bola ke gawang atau disebut dengan shooting, dan menyundul bola yang disebut dengan heading. Nah, jadi itu teknik dasar yang kamu harus kuasai. Kemudian untuk lapangan, ya, untuk lapangan sepak bola, nah ini berbentuk persegi panjang, ya, persegi panjang dengan ukuran panjang berkisar 100 sampai 120 meter dan lebar 65 sampai 75 meter. Ukuran gawang, ya, ukuran gawangnya lebar, nah itu lebarnya 7,32 meter dan tingginya, ya, tinggi 2,44 meter. Nah, itu mengenai permainan sepak bola. Next, pembahasan yang kita akan bahas dalam materi ini adalah yang pertama, kombinasi gerak dasar lokomotor dan manipulatif. Yang kedua, kombinasi gerak dasar non-lokomotor dan manipulatif. Nah, nanti kalian akan menganalisa setelah menonton cuplikan video berikut ini. Masih terus menekan Adi. Macan Luar putih. biasa Palamara, kombinasi yang tersaji. dia. Masuk pada penalti, terjatuh. Tidak pelanggaran karena terlihat nampaknya bola tadi terkena. Rizna Rangkalelana, sepakan jarak jauh dilepaskan on target, namun flick header yang sangat cerdik melepaskan Cristiano Eloko Gonzalez. Pergerakan dari Eloko Gonzalez. Sentuhan penting dari Junaidi tadi. Determinan. Dengan semangat yang sangat tinggi. Umpan dari kali dan free header Ronnie Fowler tadi. Seakan asik sepak pojok Faris Aditama. Heading dari Septian Bagaskara. Gawang kali ini tidak disia-siakan. Mampu melepaskan diri dengan sangat baik. Memanfaatkan kesalahan di lini belakang dari PSM Yogyakarta. Dan ini dia. Bab merubah kedudukan. Bagas mencetak gol pertama bagi tuan rumah 1-0. Kesalahan dari Hisam Tole di bawah pressure luar biasa Septian Bagaskara membuat Putu Pagar harus keluar memblok bola, namun bloknya justru menjadi rebound ideal bagi Septian Bagaskara untuk Siakan oleh sang anak muda Septian Bagaskara, dan ini dia bam luar biasa mengantisipasi bola rebound seperti sudah bisa membacakan ada kesalahan kedua yang dilakukan oleh lini belakang dari PSM Yogyakarta, buat keunggulan rumah menjadi 2-0 bagi. Oke, itu tadi cuplikan video
tentang permainan sepak bola. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan instruksi ya setelah anak-anak menonton video tadi. Instruksi yang pertama adalah coba temukan kombinasi gerak dasar lokomotor dan manipulatif. Yang kedua, coba temukan kombinasi gerak dasar non-lokomotor dan manipulatif. Dari dua instruksi tadi, atau dua pertanyaan tadi, sebutkan masing-masing dua contoh setiap pertanyaan di atas. Setelah membaca soal, pause video ini selama 5 menit, kemudian anak-anak tulis di buku tulis jawabannya. Kemudian setelah selesai menjawab, nanti lanjutkan videonya dan kita cocokkan jawabannya. Oke? Ya, mari kita sesuaikan jawaban yang anak-anak tulis dengan jawaban yang Bapak berikan ya. Jadi langsung Bapak menjelaskan. Jadi dari pertanyaan pertama mengenai kombinasi gerak dasar lokomotor dan manipulatif. Yang pertama Bapak jawab menendang bola. Nah, ini menendang bola, kenapa dikatakan kombinasinya gerak dasar lokomotor dan manipulatif? Yang pertama, nah, ketika menendang bola, jadi ada gerakan berlari atau melangkah, kemudian gerakan manipulatifnya adalah ketika anak-anak menendang bola. Nah, itu yang disebut dengan gerakan manipulatif. Kemudian jawaban yang kedua adalah menggiring bola. Jadi menggiring bola itu adalah karena adanya dikatakan lokomotor karena adanya perpindahan tempat. Kemudian yang dikatakan manipulatifnya yang mana? Ketika kalian menggiring bola bergerak ya. Jadi bergerak menggiring bola dengan menggunakan bola. Nah, itu yang disebut dengan gerakan manipulatifnya ya. Dan ada banyak lagi untuk cuplikan video tadi jawabannya. Kemudian yang nomor 2 untuk kombinasi gerak dasar non lokomotor dan manipulatif. Jadi jawabannya adalah gerakan menghentikan bola. Nah, jadi gerakan menghentikan bola dengan kaki. Nah, gerak dasar non lokomotornya yang mana? Nah, gerak dasar non lokomotornya adalah yang ketika anak-anak menekuk kaki dan menarik kaki ke belakang. Nah, itu termasuk gerak dasar non lokomotornya. Kemudian manipulatifnya mana? Nah, ketika kita menerima bola, nah, bola menyentuh kaki dan menghentikan bola. Nah, itu disebut dengan gerakan manipulatifnya ya. Makanya disebut dengan kontrol ya, atau controlling, sedang melakukan. Nah, jadi ada lagi yang kedua, ada gerakan menghentikan bola dengan dada. Nah, gerakan non lokomotornya mana? Ketika bola akan datang, nah kita akan menarik dada ke belakang. Nah, itu disebut dengan gerak dasar non lokomotornya. Nah, dan manipulatifnya yang mana? Ketika bola datang, menyentuh dada dan menghentikan bola dalam penguasaan kita. Nah, itu yang disebut dengan gerak manipulatifnya. Oke, jadi demikian yang bisa Bapak contohkan dulu. Masih banyak lagi untuk yang bisa kita analisa dari cuplikan video tersebut. Nah, mungkin itu saja dulu untuk pembahasan kita hari ini mengenai kombinasi gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif dalam permainan sepak bola. Nah, jadi anak-anak jika masih kurang paham atau kurang mengerti, nah silakan bisa chat atau hubungi Bapak kembali, kita berdiskusi sehingga anak-anak bisa paham ya. Jadi itu saja untuk proses pembelajaran hari ini. Jadi kalian di rumah tetap belajar ya. Jadi seperti moto ya, moto ini disiplin belajar dan berlatih sekarang, sukses di masa depan. Jadi jangan henti-henti untuk belajar dan berlatih agar anak-anak tetap memiliki soft skill dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi itu saja Bapak hanya bisa memberikan semangat, tetap semangat untuk belajar dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan di materi permainan bola voli. Akhir kata Bapak ucapkan sampai jumpa dan selamat pagi.